Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, sahabat di mana saja berada. Pada kesempatan ini ada sebuah kisah tentang anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dikisahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad fi Sabil Rasyad karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari halaman 156. Di situ dikisahkan ada sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada Nabi Sulaiman. Saat itu perintah Allah bahwa Nabi Sulaiman diperintahkan untuk menuju ke tepi pantai. Saat mendapatkan perintah itu, Nabi Sulaiman pun berserta rombongan berangkat ke tepi pantai, di mana rombongan itu terdiri dari golongan manusia dan jin. Dan memang kita tahu bahwa sesungguhnya Nabi Sulaiman sangat masyhur hubungan beliau kepada makhluk halus yang bernama jin, dan bahkan banyak jin yang sangat tunduk kepada Nabi Sulaiman atas perintahnya. Sampailah di tepi pantai, Nabi Sulaiman celangak celinguk dia melihat tepi pantai kanan kiri. Nggak ada apa-apa yang Allah perintahkan kepada saya. Suruh ngapain saya ini ke tepi pantai? Memang dalam pesan yang Allah sampaikan itu, berangkatlah ke tepi pantai, niscaya kamu akan menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi ternyata pas sampai ke tepi pantai, tidak ada satupun yang ditemukan oleh Nabi Sulaiman. Dan saat itu Nabi Sulaiman nyuruh, memerintahkan kepada jin. Ya, Goni tahu nggak jin? Belum pernah ngeliat kan jin? Nah, saya bersama anak saya nih, Goni. Sampai di situ Nabi Sulaiman memerintahkan kepada jin yang sangat masyhur, sering disuruh-suruh, itu namanya jin Ifrit. Jin apa, Gon? Jin Ifrit. Kata Nabi Sulaiman, jin, kamu masuk ke dalam lautan segera. Lalu kata jin Ifrit, siap, laksanakan. Langsung itu masuk jin Ifrit ke lautan, terus ke dalam lautan. Enggak lama kemudian balik, Nabiullah, saya sudah ke dalam lautan, tidak ada apa-apa. Nabi Sulaiman makin penasaran, yang bener tidak ada apa-apa, bener, coba kamu masuk lagi jin Ifrit, cus, sampai lebih dalam dari yang pertama. Enggak lama kemudian naik lagi ke permukaan. Nabiullah Sulaiman, saya tidak melihat apa-apa. Akhirnya kembali lagi. Nabi Sulaiman memerintahkan kepada si jin Ifrit itu, coba sekali lagi. Masa nggak ketemu sih? Balik lagi tuh siapa tadi? Jin Ifrit masuk lagi sampai yang lebih dalam dari yang pertama, yang kedua. Ternyata naik lagi ke permukaan. Nabiullah Sulaiman, benar-benar nggak ada apa-apa. Saya sudah melihat celangak celinguk kanan kiri, atas belakang, depan belakang, atas bawah, nggak ada apa-apa Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman pun memerintahkan kepada seorang soleh, dia juga termasuk min auliyaillah, juga bagian daripada menteri daripada pemerintahan Nabi Sulaiman. Beliau adalah Asib Barkhia. Ini orang soleh ini disinggung di dalam surat An-Naml ayat 40. Silakan sahabat baca. Nah, kata Nabi Sulaiman, Tuan Asib, silakan antum berdoa memohon kepada Allah, kiranya apa yang akan saya temukan di tepi pantai ini, sementara Allah memerintahkan saya untuk kesini untuk mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Sekarang saya tugaskan Tuan Asib untuk berdoa kepada Allah. Jadi Tuan Asib itu ya seorang yang soleh, waliullah, dan dia juga seorang menteri. Nah, akhirnya beliau pun berdoa kepada Allah. Enggak lama berdoa, itu dari laut itu muncul
seperti kubah masjid besar sekali, yang mana kubah masjid ini terdiri dari 4 pintu. Ya, 4 pintu itu, pintu yang pertama terbuat dari batu intan, pintu yang kedua terbuat dari batu yakut, pintu yang ketiga terbuat dari intan putih, dan pintu yang keempat terbuat dari zamrud. Masya Allah. Akhirnya saat muncul itu kubah dari bawah laut, ternyata di situ pintunya itu tidak terkunci, dan di dalam itu ada seorang pemuda yang tampan, yang gagah, yang sedang sholat. Anehnya Goni, itu di lautan itu, istananya itu tidak kemasukan air, padahal di dalam laut pintunya nggak terkunci. Masya Allah, itulah kuasa Allah. Akhirnya saudaraku yang budiman, Nabi Sulaiman melihat ada seorang pemuda di dalamnya. Dari situ Nabi Sulaiman mengucapkan salam, assalamualaikum wahai anak muda. Saat itu pula seorang pemuda itu mempercepat sholat. Dijawablah, waalaikumsalam ya Nabi Allah. Kamu itu di sini bagaimana ceritanya? Kok bisa ada di sini, di dalam istana ini yang sangat luar biasa megahnya, dan di dalamnya juga luar biasa indahnya, pintunya juga sangat bagus, dan kamu ada di sini, kemudian berada di dasar laut dan tidak ada air yang masuk. Ini luar biasa sekali. Kamu itu siapa? Apa yang terjadi pada diri kamu? Kok bisa seperti ini? Akhirnya anak muda itu menceritakan, saya ini dulu ngurusin orang tua saya, Nabi Sulaiman. Jadi ceritanya begini, saya selama 70 tahun ngurusin orang tua saya. Orang tua saya itu, ayah saya lumpuh. Ayah saya lumpuh, nggak bisa kemana-mana. Sementara ibu saya buta. Bayangkan, selama 70 tahun saya ngurusin orang tua saya. Sampai suatu ketika ajal pun menjemput ibu saya. Sebelum ibu saya meninggal, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anakku ini umurnya panjang, yang senantiasa taat dan takut kepadamu ya Allah. Lalu setelah itu nggak lama kemudian ayah saya pun meninggal. Ayah saya meninggal, sebelumnya dia berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku ini selama hidup di dunia jangan sampai ditempatkan di tempat yang ada setannya. Masya Allah. Maka setelah orang tuanya dikuburkan, pemuda saya ini, kata seorang pemuda, saya ini luntang-lantung di tepi pantai karena saya galau, saya sedih banget. Ayah saya sudah tidak ada, ibu saya sudah tidak ada. 70 tahun saya ngurusinya, betapa sayang dan cintanya saya kepada ayah ibu saya. Lalu akhirnya dari situlah Allah mengutus beberapa malaikat membawa istana yang seperti kubah masjid. Maka di situ saya diperintahkan untuk masuk. Dan saat itu pun si kubah itu langsung nyelam ke dalam dasar lautan. Dan di dalam itu saya tidak terkena air, tidak kemasukan air laut, bahkan udaranya sejuk di dalam. Subhanallah, kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun terdiam. Alangkah luar biasanya anak muda ini. Akhirnya bertanya lagi, kamu makan kamu itu sejak kapan kamu berada di sini? Di mana itu maksudnya? Di dalam kubah ini sejak zaman Nabi Ibrahim. Kaget Nabi Sulaiman. Sejak zaman Nabi Ibrahim, Masya Allah. Berarti kalau dihitung-hitung sudah 2400 tahun kamu berada di sini. Subhanallah. Lalu selama itu juga kamu makannya dari mana? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirim
seekor burung. Seekor burung itu membawa makanan sebesar kepala manusia. Di situ saya makan. Makanannya rasanya lezat, nikmat, dan sangat enak sekali, yang nggak pernah saya rasakan di dunia. Dan setelah makan, saya tidak lagi merasakan kenyang. Saya tidak lagi merasakan lapar. Saya tidak merasakan haus. Saya tidak merasakan apa-apa yang menjadi keluhan manusia, dan saya tidak pernah sakit. 2400 tahun, Masya Allah. Nabi Sulaiman lagi-lagi geleng-geleng kepala. Subhanallah. Ya, kalau sejak zaman Nabi Ibrahim sampai ke zaman Nabi Sulaiman 2400 tahun, 24 abad, bukan 2 abad, tapi 24 abad. Subhanallah. Itu karomah, fadilah, kemuliaan seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini pun berkah daripada doa kedua orang tuanya sebelum meninggal. Ibunya mendoakan agar umurnya panjang, selalu taat kepada Allah, ya. Bapaknya mendoakan jangan sampai ditempatkan tempat yang ada setannya. Masya Allah. Saya teringat dalam hadis itu diterangkan itu, salah suda'awatin ada 3 doa, yustajabu lahunna, yang diijabah doa tersebut, la syakka fihin, tidak ada keraguan lagi doa tersebut. Tiga doa ini tidak ada keraguan lagi untuk diijabah. Yang pertama, da'watul mazlum, doanya orang yang dizolimi. Yang kedua, da'watul musafir, doanya orang yang sedang bepergian. Dan yang ketiga, da'watul walid liwaladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Masya Allah. Mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi kita, menjadi motivasi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua sampai akhir hayat. Barakallah. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.